lama-lama tuh Sasha kayak ngerasa ada yang aneh gitu loh sama si Laura. Nah, Sasha tuh udah bilang kalau dia tuh sakit, tapi Laura tuh kayak maksa gitu loh, kayak bilang Harus sekarang, nanti aku dimarahin Pak Budi. dan muncul fakta mengejutkan tentang hubungan spesial di balik kantor itu. Oke, di part 1 kan kita udah bahas nih gimana si Sasha ini kerja sendirian, terus ketemu Laura yang drama banget. Nah, habis itu tuh gimana? Ada kelanjutannya lagi nggak tuh? Ada dong. Nah, bahkan di part 2 ini ceritanya makin hot lagi nih lah. Oke. Karena mulai kebuka nih rahasia-rahasia di balik semua drama kantor itu. Nah, jadi kita mulai lagi lah ya. Oke. Nah, jadi si Sasha ini iseng lah pada suatu hari buka LinkedIn. Ternyata pas lihat profilnya Laura tuh nulis jabatannya sebagai sales manager. Yang mana itu kan sebenarnya jabatannya Sasha kan. Nah, terus di papan struktur di kantor gitu ya, papan struktur organisasi, nama Laura tuh muncul di bawah namanya Sasha gitu. Seolah-olah resmi jadi anak buahnya Sasha. Padahal lagi-lagi Sasha ini nggak diinfoin gitu, makanya dia tuh kayak kaget banget gitu, karena dia nggak pernah minta dan juga kayak nggak pernah diinfo kan sama kantor, iya sama atasannya gitu. Nah, Sasha akhirnya protes dong ke direksi, bilang butuh admin yang benar-benar ngerti sales gitu, yang bisa backup dia menghadapi klien, bukan yang cuma bisa ketemu cowok-cowok doang, istilahnya gitulah. Nah, dia bahkan tuh sempat nyari kandidat sendiri ke HR. Dan ada nih satu orang yang lulusan sarjana dari IPB, kenalannya anak tim dia. Secara skill dan attitude tuh udah cocok banget menurut Sasha untuk posisi itu. Tapi setiap Sasha ajuin, Pak Budi tuh selalu nolak gitu loh, Pak. Nah, itu tuh gue curiga, kenapa dia tuh nolak terus? Nah, itu dia lah. Jadi dari situ tuh Sasha akhirnya sadar kalau misalnya yang bikin kandidat-kandidat itu ditolak ternyata bukan skill-skillnya, tapi karena kandidat-kandidat itu dianggap kurang cantik gitu sama Pak Budi. Gokil sih, aneh banget sih ini perusahaannya juga. Berarti nih si Laura ini masuk kualifikasinya Pak Budi, yang berarti dia tuh cantik banget lah bagi Pak Budi dong. Betul. Nah, terus kan kita jadi bertanya-tanya ya, kenapa sih kayak si Laura nih kayak dimenangin mulu lah istilahnya sama si Pak Budi gitu. Nah, akhirnya pertanyaan itu bisa kita jawab nih workers dan Lala. Karena ternyata Laura ini tuh punya hubungan sama Pak Budi. Oke. Dan yang lebih parahnya lagi, sekarang tuh mereka bahkan sampai tinggal bareng. Udah sampai tinggal bareng? Iya, nah padahal semua orang kantor tuh juga tahu, dan Pak Budi tuh juga sebenarnya udah punya istri dan udah punya anak gitu loh. Berarti semua kantor tuh udah pada tahu, Laura pun tahu, tapi dia tetap aja tuh gas aja gitu. Nah, padahal tuh sebelumnya si Laura nih sempat juga punya hubungan sama manajer produksi. Jadi dia sama manajer produksi dulu nih, baru move ke GM alias Pak Budi ini. Gokil, berarti banyak juga ya prestasinya si Laura sama GM, manajer produksi, sama direksi juga. Gila sih. Nah, itu dia. Nah, dari situ semuanya tuh jadi kayak masuk akal gitu loh buat Sasha. Kayak kenapa Pak Budi selalu belain Laura, terus kayak kenapa semua keputusan selalu menguntungkan Laura gitu kan. Terus kayak kenapa semua orang di kantor tuh kayak harus tunduk gitu sama dia. Padahal kerjaan aja kan nggak kelihatan ya hasilnya. Oke, kalau udah ketahuan kayak gini nih, gue jadi penasaran. Si Sasha itu tetap ngelanjutin di karirnya ini atau gimana? Nah, akhirnya Sasha tuh resign sih, workers. Karena dia sadar gitu ya, karena lingkungannya tuh udah toksik, udah nggak profesional, terus juga kayak udah penuh drama gitu. Nah, Sasha sendiri bilang, untung banget gue keluar, karena kerja itu bukan cuma soal gaji, tapi integritas dan kesehatan mental. Respect banget sih, karena banyak orang yang masih bertahan cuman karena
ya nggak mau aja kelihatan gagal di karirnya. Betul-betul. Padahal yang gagal tuh justru sistem dan perusahaannya itu sendiri gitu, bukan orang yang cabut dari perusahaan itu. Bener banget, bener banget, bener banget. Jadi jangan sampai kita korbankan kesehatan mental cuma demi status ya workers. Betul. Nah workers, kalau menurut kamu gimana? Kamu pernah nggak sih ngalamin hal yang sama kayak si Sasha? Nah, kalau kamu punya cerita soal dunia kerja, mulai dari cerita lucu, cerita cinta di kantor, atau drama kerjaan yang bikin geleng-geleng kepala, kita pengen banget nih denger dari kamu. Jadi langsung aja kirim lewat DM Instagram @workerspedia atau email ke ceritapekerja@workerspedia.id. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi bahan konten kita berikutnya. Nah, kalau kamu mau tahu informasi seputar dunia kerja, kamu bisa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan juga cek website kita di workerspedia.id. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia.